Ya, untuk mengulas apakah benar demonstrasi mahasiswa 2 hari kemarin ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Sudah hadir bersama kami, ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais, Sulaiman Ponto. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Benar Pak, ada yang menunggangi Pak analisis benar. intelijen Anda? Sangat benar. Sangat benar, siapa Pak? Sangat benar. Kalau siapa ditanya, saya kira sudah tahu lah orang-orangnya. Dari mana bisa kita bilang sangat benar? ILC tadi malam itu sangat kelihatan. Ketika datang perwakilan mahasiswa, kita bicara undang-undang, yang datang bukan orang fakultas hukum. Ketika bicara pasal, pasalnya dia tidak tahu. Artinya menyusup sampai ke dalam kampus Pak? Nah, yang menunggangi ini atau baru menunggangi di tengah jalan? saya kira sudah menyusup sampai ke dalam kampus. Kenapa? Buktinya perwakilan yang masuk ke ILC tadi malam bukan orang hukum dan belum pernah membaca pasalnya. Kalau kita Artinya yang masuk di kepalanya ini kan bisikan. Oke, kalau kita lihat di jalan-jalan Itu saja. sejak 2 hari kemarin, bahkan sampai hari ini ada seragam abu-abu Pak yang sampai turun. Ada seragam pramuka juga Ada tadi sore. ya, pelajar Pak, pelajar. STM bergerak begitu Pak. Betul. Sampai segitu Pak memanfaatkan institusi pendidikan ini. Itulah bahayanya sekarang. Sampai institusi pendidikan sudah masuk. Dan itu sangat kelihatan. Tadi malam sudah sangat jelas, sudah dijelaskan. Tapi hari ini justru turun ke adik-adik yang STM, yang pakai pramuka. Sampai saya naik ojek sampai sini. Oke, karena macet Pak ya? Ya karena macetnya itu. Ya, kalau kita lihat ini kan memang bertubi-tubi begitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Termasuk masalah Papua ini juga dalam 1 bulan terakhir ini. Kalau Anda melihat ini ada satu rangkaian Ya pasti. pasca Rangkaian yang kita kan masih punya politik ini. Tanggal agenda 20. politik, iya. Agenda politik tanggal 20. Nah yang paling dekat kan tinggal agenda politik ini. Tanpa agenda politik saya kira ini tidak akan ada begini-beginian. Jadi tujuannya mengganggu atau membatalkan 1 dan 20 Oktober ini terutama? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kita lanjutkan lagi nanti Pak Ponto. Kita akan jeda terlebih dulu. Sesaat lagi di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan perbincangan dengan Sulaiman Ponto, mantan Kabais. Pak Ponto, tadi Anda katakan sudah ditunggangi sejak awal ya? Jadi masuk ke dalam kampus. Kalau secara teori intelijennya bagaimana menggerakkannya bahkan dari awal Pak? Dari dalam kampus? Itu kan sangat gampang. Anak-anak di kampus ini orang-orang yang ideal. Ya. Orang-orang ideal itu sangat gampang dimasukin. Dicerita. Apalagi dimasukin dengan RUU KUHP. RUU KUHP. KUHP itu mengikat kita semuanya. Sehingga semua orang yang membaca, yang mendengar merasa terancam. Karena merasa terancam, oke, harus ada orang yang menyampaikan ini. Ketidakpuasan terhadap aturan yang mengancam kita bersama. Kan itu ancaman dari KUHP ini kepada semua orang. Itu yang dipublikasikan sedemikian besar sehingga terpengaruhlah anak-anak ini. Nah, kalau memang itu murni tentang KUHP itu, tentunya yang akan datang semalam yang berbicara itu orang dari Fakultas Hukum. Yang maju-maju berdialog juga ya, masuk berdialog diterima itu dengan Fakultas Hukum. diterima di yang di gedung LC DPR, itu di ya, parlemen. di Itu juga DPR orang-orang pun yang begitu, paham, yang begitu, paham satu hari sebelumnya. tentang minimal dia Fakultas Hukum. Kemudian dia pernah membaca apakah benar pasal itu berbunyi demikian. Kalau itu oke, itu ada hubungannya antara yang disampaikan dengan yang dibaca. Tapi ternyata kan tidak. Artinya perwakilan ini hanya menerima bisikan dari luar. Oke, kalau kita lihat rangkaian peristiwanya Pak, kira-kira menyusupnya itu kapan orang-orang yang melakukan aksi-aksi anarkistis semalam itu? Itu penyusupnya itu kan kita tidak bisa tahu. Dia bisa lama, bisa pendek. Nah, Maksudnya bisa lama, bisa... Maksudnya dia bisa sudah dari jauh. Sudah dari jauh. Atau tiba-tiba. Karena begini, kesempatan yang tiba-tiba muncul itu adalah tiba-tiba akan ada penetapan tentang KUHP. Ya. Kan itu tiba-tiba muncul. Ya. Nah, di tiba-tiba ini ketika orang sedang terkejut-kejutnya, itu gampang sekali dimasukin. Sama kayak kita lihat kalau orang mau dihipnotis kan dikejutkan masuk. Dikejutkan begitu ya. Nah, terkejut. Kalau kita ingat di 22 Mei lalu misalnya ada yang melihat ada sekelompok orang dengan atribut yang hampir sama, seragam berwarna hitam, membawa ransel dan lain sebagainya. Kemarin itu terlihat tidak Pak ada pergerakan seperti itu? Kalau memang benar disusupi. Kalau kemarin kan sebenarnya kita tidak bisa melihat tersusupi itu dari orang yang, tapi yang paling kelihatan itu ketika perwakilan itu. Nah seharusnya kalau memang itu hari ini sudah tidak ada. Karena itu sudah dibatalkan, itu tadi malam sudah jelas. Tapi kenapa hari ini sekarang malah pramuka dan putih pramuka yang abu-abu muncul? Nah itu kan
Artinya apa? Masih ada yang tiup-tiup lagi. Turun malah kepada adik-adik yang lebih rendah lagi dari mahasiswa. Siapa yang tiup-tiup ini Pak, yang punya kemampuan menggerakkan? Ini kan harus... Ya jelas ada orang yang kekuatan meniup intelijen. ini sudah pasti dia punya keuntungan apabila ini menjadi besar, dia mempunyai keuntungan, itu saja. Nah, kita bisa lihat dari keuntungan itu apa aja keuntungan. Dan dari keuntungan ini kan yang paling dekat, kalau kita melihat yang paling dekat, kita punya agenda tanggal 20. Politisi berarti? Ya bisa saja. Siapa saja yang punya agenda ketika menemukan titik seperti ini, dia akan bermain sama Punya dana besar? Siapa saja ya bilang. Ketika ini muncul, itu pasti akan bermain semua. Nah, ini Jadi akan bermain semua, ini maksudnya aktornya pasti akan bermain macam-macam begitu? macam-macam dengan agendanya sendiri-sendiri. Itu sudah pasti, karena sudah kelihatan. Dan apa yang diharapkan? Lempar-lemparan nih, pasti dengan martir seperti yang sudah-sudah. Kalau ini ada martir, itu tambah ruwet lagi. Jadi aktornya banyak Pak ya? Bisa banyak. Purpose-nya, goals-nya? Yang kita tinggal lihat, yang mencari untung terbanyak. Kan kita lihat, pasti dia untung apa sih sama saya selalu bermain-main. Yang ada kan yang masih tidak puas dengan hasil politik kemarin pasti masih ada. Nah, Hasil yang proses paling politik dekat, kemarin. proses politik, yang paling dekat tanggal 20 ini, kalau hari ini, atau kalau kemarin itu, ada martir yang jatuh, ini sampai tanggal 20 hanya berapa hari? Dekat. Nah, ini akan tergolak, akan terbakar. Akan terbakar. Karena ini sangat dekat dengan tanggal 20. Ya. Nah, tidak mungkin kalau orang bermain tanpa punya agenda sendiri dan menguntungkan dia, tidak mungkin. Untuk apa? Nah, Oke, kita harus melihat yang paling dekat itu ada tanggal 20. Ini yang harus diselamatkan. Karena ini adalah urusan bangsa, urusan negara ini. Tidak bisa bermain-main nih. Oke, bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian di banyak daerah juga berlangsung, tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota, bahkan ada juga kerusuhan yang terjadi berulang kali dalam sebulan ini di Papua. Apakah itu masih satu rangkaian, ada grand design? Nah, disinilah kenapa, sekarang pertanyaan, kenapa kok daerah bisa cepat sekali? Karena yang saya bilang tadi, yang namanya KUHP itu mengikat orang banyak. Jadi membakar orang itu gampang sekali. Semua terbakar. Jadi semua serentak. Tuntutan KUHP. KUHP itu tiba-tiba dimunculkan di ujung periode? Tiba-tiba ya DPR yang memunculkan kan. Berarti dari sana juga dong arahnya? Lah, mungkin DPR tidak menyangka bahwa itu akan seperti itu. Karena dari tadi malam kalau saya dengar, rancangan ini kan sudah sekian puluh tahun ya, 40 tahun kita. Nah, tapi masyarakat kan tidak banyak yang tahu. Tiba-tiba tahunya di ujung, dengan merasa terancam. Gampang sekali dibakar. Oke, jadi goalnya 20 Oktober? Bagi saya goalnya 20 Oktober, ini yang harus diselamatkan. Baik. Tidak bisa kita bermain-main dengan kondisi sekarang ini. Apalagi hari ini anak-anak kecil sudah turun bawa kayu segala macam. Jadi sudah dipersiapkan. Oke. Nah, kalau ini ada martir yang jatuh, pasti terbakar. Baik. Terima kasih Pak Ponto atas analisis intelijennya di Prime Time News malam hari ini. Ya, untuk mengulas apakah benar demonstrasi mahasiswa 2 hari kemarin ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Sudah hadir bersama kami, ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais, Sulaiman Ponto. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Benar Pak, ada yang menunggangi Pak analisis intelijen Anda? Sangat benar. Sangat benar, siapa Pak? Sangat benar. Kalau siapa ditanya, saya kira sudah tahu lah orang-orangnya. Dari mana bisa kita bilang sangat benar? ILC tadi malam itu sangat kelihatan. Ketika datang perwakilan mahasiswa, kita bicara undang-undang, yang datang bukan orang fakultas hukum. Ketika bicara pasalnya dia tidak tahu. Artinya menyusup sampai ke dalam kampus Pak, yang menunggangi ini atau baru menunggangi di tengah jalan? Saya kira sudah menyusup sampai ke dalam kampus. Kenapa? Buktinya perwakilan yang masuk ke ILC tadi malam bukan orang hukum dan belum pernah membaca pasalnya. Artinya yang masuk di kepalanya ini kan bisikan. Oke, kalau kita lihat di jalan-jalan sejak 2 hari kemarin, bahkan sampai hari ini ada seragam abu-abu Pak yang sampai turun. Ada seragam pramuka juga tadi sore. Ya, pelajar Pak. STM bergerak begitu Pak. Betul. Sampai segitu Pak memanfaatkan institusi pendidikan ini. Itulah bahayanya sekarang. Sampai institusi pendidikan sudah masuk. Dan itu sangat kelihatan. Tadi malam sudah sangat jelas, sudah dijelaskan. Tapi hari ini justru turun ke adik-adik yang STM yang pakai pramuka. Sampai saya naik ojek sampai sini. Oke,
Karena macet Pak ya? Ya karena macetnya itu. Ya, kalau kita lihat ini kan memang bertubi-tubi gitu ya dalam beberapa waktu terakhir.